Selamat pagi, berikut tugas kelompok analisis isu kontemporer dari Lacar Kementerian Perhubungan gelombang 5 Angkatan 38 kelompok 1 yang dibimbing oleh Bapak Imran Rashid yang dianggotai oleh Siva Safira Kirana Andi, Ine Putri Mudaya, Boy Martin Evuta Gaul, Muhammad Rizky, dan Andriansyah. 4 langkah membedah isu kontemporer. Yang pertama, daftar isu kontemporer. Yang kedua, teknik tapisan, teknik yang menggunakan teknik USG. Yang ketiga, penetapan isu. Yang keempat, analisis fishbone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai analisis isu-isu yang akan kelompok kami angkat, yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan ini merupakan keadaan ketika seseorang tidak mampu merawat dirinya dan menyesuaikan taraf hidup di suatu kelompok. Yang kedua, isu yang akan kelompok kami angkat yaitu mengenai pengangguran, di mana kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan penghasilan. Pengangguran ini isu kontemporer karena di saat COVID kemarin banyak pengangguran yang terjadi. Kemudian isu selanjutnya yaitu tentang kenakalan remaja. Di sini lingkungan pergaulan yang buruk atau asupan konten informasi yang belum bias diserap oleh remaja. Nah, dalam menganalisis isu kontemporer tersebut, kami menggunakan alat bantu tapisan, menggunakan kriteria USG, di mana U merupakan urgensi, seberapa mendesaknya isu tersebut yang harus kita bahas. Yang S tentang seriousness, di mana seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dan dikaitkan dengan anggota yang ditimbulkan. Yang G di sini merupakan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Nah, menurut survei lapangan yang kelompok kami buat, dari ketiga isu ini, di mana pengangguran merupakan peringkat pertama yang akan kami bahas selanjutnya. Isu pengangguran. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tentu memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Pada periode Agustus 2020, terdapat sekurang-kurangnya 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Artinya sebanyak 9,77 juta orang menganggur. Ironisnya, tingkat pengangguran terbuka tersebut masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Padahal, lulusan SMK tersebut merupakan calon tenaga kerja yang siap pakai. Kemudian, dari fishbone diagram, kami mendiskusikan 4 faktor yang mempengaruhi pengangguran. Yang pertama dari faktor proses, yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran, dan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dari lapangan kerja. Dari sektor industri, ketidakberhasilan sektor industri karena pola investasi yang ada cenderung padat modal, kemudian kurangnya lahan pekerjaan. Dari sektor sosial, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara, dan adanya diskriminasi ras, gender, dan orang cacat jadi penyebab. Dan dari sektor kualitas, perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pendidikan, tidak memiliki kemauan berwirausaha, dan rendahnya tingkat pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas dampak yang timbul apabila masalah pengangguran tidak diselesaikan. Yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, dapat menambah hutang negara. Yang kelima, pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Yang keenam, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Yang ketujuh, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Selanjutnya adalah pencegahan dan penyelesaian masalah mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa kerja dan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, mendorong investasi. Yang ketujuh, meningkatkan transmigrasi. Yang kedelapan, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Aksi nyata setiap anggota. Pertama, melakukan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan keterampilan. Kedua, pemerataan persebaran penempatan kerja di wilayah Indonesia. Ketiga, mengikuti webinar dan bimbingan teknis di unit kerja masing-masing. Keempat, mulai mempelajari dan memahami konsep dan risiko dalam berinvestasi sebagai bekal di masa depan. Demikianlah video tugas kelompok kami kali ini tentang analisis isu kontemporer. Kami ucapkan terima kasih.